Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang yang sudah bulat tekad dan sudah mewujudkan niatnya seperti itu, maka Allah berkenan memberikan satu karomah. Tadi Anas bin Nadir apa? Karena sudah sedemikian bulat tekadnya jauh-jauh hari dan dia terjun ke medan perang benar, oleh karenanya dia oleh Allah diberikan karomah untuk bisa mencium baunya surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin hadirat kajian ngaji kitab Riyadhus Shalihin Aula Yatim Center Al-Firas Situbondo serta segenap penyimak atau mustami dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Bisa kita ambil satu faedah di sini bahwasanya mujahadah atau kesungguhan itu memang tidak menyisakan kesanggupan yang dia miliki. Sekali lagi kita katakan, kalaupun dalam rangka ketaatan itu butuh biaya, butuh pengorbanan waktu, tenaga, dan seterusnya, lakukan ini. Dan salah satu ibroh yang ditampilkan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah cerita dari Anas bin Malik tentang pamandanya yang bernama Anas bin Nadir, di mana beliau tidak menyisakan apapun dalam hidupnya di dalam rangka bersungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menunaikan janjinya. Sekarang ada pertanyaan, Ustaz, dia kan memang sudah janji. Nah, kita kan nggak janji. Kita semua janji kepada Allah. Ya, kita semua janji kepada Allah. Alastu bi rabbikum. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya pada ruh kita semua yang belum dimasukkan ke dalam jasad itu, bukankah aku Rob kalian? Qalu bala syahidna. Maka para ruh kita semua sudah mempersaksikan ini. Qalu bala, benar. Mereka berkata, para ruh itu benar. Kami mempersaksikan. Bapak Ibu sekalian, mempersaksikan bahwa Allah itu adalah Robnya, yang notabene adalah yang berjanji itu adalah hambanya, maka janjinya adalah ketika ditiupkan ke dalam jasad kemudian lahir jadi manusia, ia harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah berjanji mempersaksikan, membenarkan bahwa dia Allah adalah Rob kita semua. Maka disitulah kita semua sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memang itulah tujuan diciptakannya kita manusia dan jin, hanya untuk mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Budun itu beribadah dari abdun. Abdun itu adalah hamba yang tugasnya adalah ibadah atau ibadatun, itu mengabdi. Hamba tujuannya atau tugasnya hamba itu adalah subjek, ibadah itu adalah fiilnya, kata kerjanya. Jadi seseorang hamba itu tugasnya adalah mengabdi atau ibadah. Disitulah janji kita. Maka di dalam Sayyidul Istighfar itu bagaimana? Wawa tiga mastata'tu. Itu ya, jadi aku berjanji dan aku telah berjanji kepada engkau ya Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, sesungguhnya engkau adalah Rabbku, tidak ada Tuhan selain engkau. Kemudian aku berjanji ya, dan akan
menunaikan janjiku mastata'tu, dengan segenap kemampuanku, dalam Sayyidul Istighfar itu. Nah, itu diajarkan oleh Nabi kalimat itu, Sayyidul Istighfar. Artinya ketaatan baik dalam rangka meninggalkan kemaksiatan maupun melakukan hal-hal yang diperintahkan ini dipersyaratkan mastata'tu, dengan segenap kemampuan yang ada. Jangan sampai ada tersisa kemampuan yang tidak diterapkan. Ini satu kisah yang cukup fenomenal, yang selama ini hanya kita kenal korban perang Uhud yang tragis itu adalah Sayyidina Hamzah. Ya, ternyata ada juga satu adegan di mana seorang sahabat yang sedemikian fenomenal di dalam peperangan Uhud ini. Sampai di sini, Bapak Ibu sekalian, ada sesuatu? Kaitannya dengan mastata'tu, hampir semuanya banyak ya perjuangan-perjuangan, baik perjuangan pribadi di keluarganya atau kelompok keluarganya atau apa saja, sehingga kaitannya dengan yayasan dan sebagainya, kita harus membulatkan tekad seperti Anas bin Lazar tadi. Namun demikian perlu strategi-strategi yang memang ya harus diarahkan, tapi memang total untuk jihad fisabilillah. Mohon pencerahannya. Tadi ketika Anas bin Nadir ini berbulat hati dari awal, bahkan sejak sebelum ada kabar mau ada peperangan Uhud, beliau sudah inden ke Allah Subhanahu wa taala dengan dipersaksikan oleh Nabi SAW, kalau kelak aku diberi kesempatan untuk berperang menghadapi kaum musyrikin, maka dia akan melihat apa yang aku lakukan. Ini ternyata kebulatan tekadnya sudah jauh sebelum kejadian itu terjadi. Nah, karena sudah sedemikiannya, maka dia, ini tadi ada yang belum tersampaikan, orang yang sudah bulat tekad dan sudah mewujudkan niatnya seperti itu, maka Allah berkenan memberikan satu karomah. Tadi Anas bin Nadir apa? Karena sudah sedemikian bulat tekadnya jauh-jauh hari dan dia terjun ke medan perang benar. Bahkan ketika melihat pasukan kaum muslimin kocar-kacir yang tidak menguntungkan posisinya untuk terus maju, dia bertekad akan maju. Nah, oleh karenanya dia oleh Allah diberikan karomah untuk bisa mencium baunya surga, Pak. Ini bisa kita ambil satu benang merah ke dalam kehidupan kita. Kita ketika sejak awal akad dalam kegiatan, apakah yayasan, apakah membina keluarga, apakah mengistiqomahkan diri, itu betul-betul li'ilah kalimatillah gitu. Maka karomah atau pertolongan Allah atau keistimewaan yang tidak bisa kita minta dan juga tidak bisa kita pelajari, itu Allah bisa saja menurunkan karomah itu kepada seseorang yang punya mujahadah seperti itu. Maka ketika apalagi sudah mencium bau surga seperti itu, Pak, maka sudah semakin tidak hitungan untuk hidup kita itu. Ini kayaknya kalau orang sudah pernah koma begitu terus sadar, itu kalau diberi hidayah oleh Allah, ya kayaknya sudah tidak punya hitungan. Tapi juga banyak orang yang sudah koma, sudah stroke, koma, sembuh, tapi juga tidak kunjung mendapatkan petunjuk dari Allah, juga ada. Itu naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita, tidak usah kita nunggu stroke dulu, tidak usah kita nunggu koma dulu. Mari kita dari awal karena sudah banyak contoh, sudah banyak iktibar, sudah banyak ibroh dari kisah Nabi kita sendiri maupun dari para sahabat, diantaranya Anas bin Nadir ini. Ketika mujahadah ini dibulatkan, maka Allah memberikan satu pencerahan, Allah memberikan satu jaminan, ya, karomah di situ. Diantaranya karomah adalah dia sudah bisa mencium bau surga, seperti Sayyidati Asiyah ketika hendak dibunuh oleh suaminya, disiksa, juga Masito. Sesungguhnya mereka tidak merasakan siksaan itu, karena sebelum siksaan itu, sebelum direbus, sebelum dicincang tubuhnya oleh Fir'aun, itu sudah diperlihatkan surga, Pak.
Jadi malah senyum itu. Maka Fir'aun semakin jengkel, ini orang mau disiksa kok malah senyum-senyum gitu. Karena tidak hanya diberi cium baunya surga, tetapi sudah diperlihatkan tempatnya kelak. Nanti kalau setelah meninggal ini langsung ke situ dah. Makanya semakin bulat tekadnya. Dan kita yakin karena sudah banyak contoh. Suatu yang li'ila kalimatilah, yang betul-betul kita ikhlaskan niat meninggikan kalimat Allah itu pasti mendapatkan satu jaminan besar. Apakah kita mau diberi kemampuan mencium bau surga atau tidak, itu sudah otomatis kita meyakini karena sudah banyak sangat banyak ketika kita betul-betul istiqomah kita di dalam kebaikan itu, Allah memberikan kebaikan. Ustaz, itu kan enggak, itu kan ternyata kan malah matinya tragis itu. No? Nah, itu. Mati tragis itu justru kematian yang sangat mulia. Kematian yang mati syahid itu sangat mulia dan jaminannya sudah langsung surga. Kalau kita menghindari kematian seperti itu, menghindari resiko-resiko duniawi, ya kita tidak jadi menempuh surga atau menghampiri surga. Kalau tadi Anas bin Nadir tadi kena dipenggal, kena dia beranilah, tapi dihitunglah itu kayak gitu sudah. Kamu kalau jalan ke sana sudah pasti wassalam. Misalkan itu mampu menghalau dia, maka dia tidak akan menghampiri surga gitu. Dalam aktivitas kebaikan kita di dunia pun juga seperti di zaman sekarang juga seperti itu. Ngapain susah-susah seperti itu? Dihitunglah siapa kita, kekuatan kita apa, siapa kita, kemampuan kita seperti apa, kok gonto yang seperti itu, dihitung. Nah, ini kalau orang sekelas Anas bin Nadir tadi nggak ngefek, Pak, nggak ngefek. Maka kebaikan yang penting yakin betul dan percaya dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, ya maju terus, meskipun hancur bener, seperti Anas bin Nadir hancur secara fisik. Tetapi Masya Allah, di balik kehancuran fisiknya itu, dia sudah nangkring di surga, nangkring dalam kenikmatan hidup setelah mati. Seperti Gong ini sekarang sudah sepuh kok diminta untuk dampingi yayasan yang tidak jelas itu prospeknya, pendananya tidak jelas ke depannya seperti apa, kok nggonto sing kaya apa. Nah, kalau kita surut dengan bayangan ketidakmampuan, ya kita tidak akan menggapai apa yang kita. Kan Allah itu sudah punya gini, Pak. Allah itu jangankan kita sudah berniat kuat dan berupaya secara nyata, sedangkan masih angan-angan saja. Aku lek sugih kaya Pak Haji Rebo itu, aku makafke tanah, makafke nggih kuburan, nggih musala, nggih sekolahan pondok pesantren. Betul itu. Keinginan kuat seperti itu, Pak. Misalkan. Tapi sampai mati tidak terlaksana karena memang ditakdirkan tidak kaya seperti Pak Haji Rebo. Tetapi di sisi Allah itu sudah tercatat dan sudah benar-benar dicatat pahalanya, sudah wakaf untuk yayasan, sudah wakaf untuk pondok, sudah wakaf untuk masjid, untuk kuburan dan seterusnya. Ini padahal baru beriktikad kuat. Demikian juga zon yang seperti ini juga berlaku bagi kegiatan dosa. Ada geng mafia, kemarin di Pak Yan saya jelaskan, saya singgung juga, ada geng mafia, dia memiliki kasino, tempat perjudian di satu pulau, dia bisa berbuat apa saja, dia punya ini punya itu dan seterusnya, mengangankan aku kalau sugih pengen kayak dia enak, punya ini punya helikopter, punya ini. Tapi yang diangankan itu adalah perbuatan-perbuatan dosa semacam itu juga mendapat dosanya. Maka jangankan yang sudah kita rintis, yang sudah kita berkeringat di situ, yang sudah kita jalani, sedangkan yang masih diangankan saja, kalau ikhlas secara kuat betul-betul, itu Allah sudah tulis. Maka Al-Firas ini, yayasan ini adalah ladang jihad kita, di antara ladang jihad kita ini untuk mewujudkan satu bentuk pendidikan, satu bentuk yang benar-benar
li'ilah kalimatillah. Semua diruhi, semua dinyawai oleh Al-Quran dari tingkat yang paling bawah sampai kelak tingkat yang paling tinggi, insya Allah. Insya Allah, meskipun usia kita nggak nyampe pada apa yang kita gondon itu, insya Allah. Apalagi sudah kita benar-benar rintis, sudah betul-betul kita berjibaku di dalamnya seperti itu, insya Allah. Ngoten nggih.